Hai, jumpa lagi dengan gua Tedo Benaya dalam konten terbarunya yaitu review mobil teman. Mobil yang gua review hari ini adalah bukan mobil yang biasa. Mobil ini gue pakai pada saat zaman dahulu gua kerja selesai lulus sekolah pada saat itu. Ini merupakan Suzuki Katana tahun 98. Pertama-tama gue pengen bilang makasih kepada pemilik mobilnya, Mas Lukas, yang udah berbesar hati buat minjemin mobilnya untuk gue review. Seperti yang gue bilang tadi, mobil ini cukup spesial selain karena gue pakai buat kerja dulu. Mobil ini juga sudah cukup melegenda di Indonesia. Di awal kemunculannya dengan dari Suzuki Jimny juga, Jimny jangkrik namanya, dengan kode mobil LJ kalau nggak salah awalnya. Itu diawali sebagai mobil, sebenarnya mobil off-road sekaligus kei-car kalau di Jepang. Jadi mobil itu ditenagai dengan mesin 600 sampai 700 cc, 4 silinder dengan 2 varian mesin, 4 tak dan 2 tak pada awal kemunculannya. Nah, terhitung mobil ini adalah generasi kedua. Generasi kedua pada saat itu kemunculannya Jimny masih dengan kepala yang kotak seperti biasanya. Namun, karena emang warga Indonesia pada saat itu menganggap Suzuki Jimny ini masih terlalu mahal, akhirnya menciptakan Suzuki Katana ini dengan varian 4x2. Nah, tapi ini udah 4x4, udah dibikin 4x4 sama yang punya. Jadi bisa dibilang sudah ada beberapa modifikasi yang udah dia buat. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kalau Jimny yang gue bilang tadi tuh palanya kotak, kalau misalnya yang Katana tuh palanya lebih lonjong, jenong gitu. Itu yang bikin salah satu pembedanya. Ini generasi kedua. Lalu berlanjut di generasi selanjutnya, ini tipe GX kalau nggak salah ya. Berlanjut lagi ke generasi terakhir itu setelah ini kalau nggak salah ada Suzuki Katana Blitz kalau nggak salah. Ini sih inget berdasarkan pengetahuan gua. Kalau Suzuki Katana Blitz tuh nggak bulat gini lampunya, nggak begini, dia tuh lebih kotak gitu dan cekung masuk ke dalam, lebih ke trapesium seperti itu. Itu yang jadi pembeda dan salah satu hal utama antara Suzuki Jimny dan Katana tahun 98 ini. Ya, overall semuanya masih standar dari mulai bodi bawaan dari Suzuki-nya, mulai dari bumper, kap mesin, bodi atas, bodi samping kiri dan bodi samping kanannya. Ada beberapa tambahan seperti lampu tembak gunanya untuk off-road. Sejujurnya untuk tampilan pertamanya benar-benar gak seperti ini. Si pemilik memutuskan untuk membuat mobil ini sebagai bentuk yang standar lagi guna menunjang kenyamanannya dia bekerja di lapangan. Dulu tuh bempernya tuh pada saat gue pakai buat kerja, ini bempernya baja gitu kan, terus tebel sampai sini, terus grillnya itu pakai Suzuki Samurai, terus kayak apalagi yang jadi pembedanya ya, di dalam mesinnya juga banyak pembedanya, terus sama profil bannya jauh lebih gede. Lanjut ke sektor kaki-kaki. Sekarang pembahasan kita di sektor kaki-kaki, dimana mobil ini yang gue bilang tadi sudah peruntukannya untuk off-road. Sektor kaki-kaki juga cukup banyak yang diubah. Untuk eksterior semuanya full standar body mobil Suzuki Katana, mulai dari fender kiri, fender kanan, bodi bagian depan, bagian belakang itu masih standar semua. Standar dar ting kayak gitu. Nah, pertama kita bahas profil bannya. Profil bannya ini 235/75 ring 15. Ini jauh lebih besar daripada yang dulu. Dulu itu lebih kecil. Terus ini tuh seperti yang gue bilang standar. Ini lampu tambahan. Ini juga spionnya spion standar bawaan Suzuki. Yang membedakan ini adalah mobil ini adalah mobil 4-wheel drive yang gue bilang tadi diperuntukkan untuk off-road. Perbedaannya apa sih sama all-wheel drive? Kalau mobil 4-wheel drive, lu bisa memilih tenaga yang pengen lu mau. Pilih torsinya sih, kayak ada 4L, 2 dan 4H.
Nah yang 2 itu untuk 4x2 biasanya. 4L itu buat 4x4 dengan torsi yang lebih tinggi di putaran bawah. 4H itu buat mobil yang memberikan tenaga torsi lebih tinggi di putaran atasnya, seperti itu. Lalu ini kalau mau diaktifin berbeda dengan mobil-mobil kebanyakan, mobil-mobil modern pada saat ini seperti Pajero, Fortuner ataupun Jeep. Mobil ini jika ingin menyalakan free lock 4-4-nya nih, biar banyak ngunci, biar bergerak semuanya, itu biasanya mobil modern sudah tinggal tekan aja. Tapi mobil ini harus diputar dulu. Putar. Cuk, keras, cuk. Oh nih. Yes, udah diputar. Ini udah ke lock dan enggak ding. Tadi gue putarnya itu dari lock ke free. Jadi kalau misalnya ini udah ke lock, udah bisa dipakai untuk off-road. Jadi di lock dulu ban depan kiri dan ban depan kanannya, baru dari transfer case-nya itu dipilih ke transmisi yang lo mau, 4H ataupun 4L. Lalu yang uniknya lagi dari mobil ini adalah dikasih ini nih. Besi ini diperuntukannya bukan buat pijakan kaki, tapi buat ngelindungin side skirt dari mobil ini. Karena pasti kayak hajar tanggul, hajar batu, dan obstacle lainnya. Besi ini berguna untuk melindungi bagian sisi kiri dan sisi kanan mobil. Tapi amat disayangkan dari mobil ini adalah dia masih menggunakan kaki-kaki per daun, belum per keong kayak yang sekarang ini mobil kebanyakan pakai. Jadi per daun itu ya lempengan besi yang melengkung gitu ditumpuk banyak sebagai kegunaan untuk pernya. Seperti itu untuk sektor kaki-kaki. Untuk sektor eksterior masih standar semua sih. Sekarang selanjutnya kita bakal bahas sektor mesin. Oke, jadi ini tampilan dalam dari Suzuki Katana tahun 98 GX ini, mobil kerja gue yang lama. Pada umumnya ya instrumen cluster klasik banget, ya kan. Terus ada latitude control. Ini buat fungsinya hitung kemiringan mobil nih. Yang depan nih kayak buat bagian depan dan belakang. Dia mobil tuh moncongnya terlalu dongak gini atau dia turun ke bawah begini. Sedangkan yang sebelah kanan itu buat miring ke kiri atau ke kanannya. Kayak gitu. Dan ya set. Pedal as usual, transfer case, radionya klasik, putaran AC-nya klasik juga. Dan yang unik dari mobil ini yang paling gue suka adalah klaksonnya kayak pentil, coba tuh, gitu doang cuy, mantap. Sekarang gue bakal bahas di sektor mesin. Ini kebanyakan yang suka, kalian semua yang laki-laki suka banget sektor mesin. Padahal mesin ini adalah ini merupakan mesin 1000 cc asli Suzuki F10A ya kalau nggak salah kode mesinnya. Di ini 4 silinder. Mesin ini serupa dengan mesin carry 1000 cc yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang pada saat itu. Carry angkot lah kalau misalnya kalian lupa. Ini serupa mesinnya. Mesinnya udah injeksi, udah nggak ada karburator lagi, udah injeksi. Ini paling cuma kayak ganti kabel coil segala macam yang udah nggak standar biar memperkuat pengapiannya. Biasa penyakit mobil tua, pengapiannya suka lemah. Kedua, ini juga udah ganti water pump. Water pumpnya diperbaikin, radiatornya diperbaikin biar lebih rapi, biar lebih nyaman pada saat digunakan jalan jauh. Mobil ini biasanya kalau zaman dulu pas gue pakai sering banget overheat. Sekarang baru-baru ini gue pakai, mendengar dari pemilik yang udah benerin air pump. Salah kan tuh, water pump. Dan gue lupa satu lagi namanya apa. Jadi mesin ini susah banget buat overheat dan nyaman banget buat dipakai. Dulu ini beberapa section diganti. Kayak contohnya bisa dilihat di sebagian sini nih. Di bagian sini nih header knalpot tadinya dia pakai header Suzuki Futura yang 1500 cc. Dia lebih gede buat ngasilin output tenaga yang lebih besar juga. Lalu gardannya masih 4x4 Suzuki Jimny standar pada umumnya. Udah itu aja, sisanya standar semua. Air filter standar, remnya juga standar. Cuma sayang belum ada booster remnya. Tuh rem, sistem pengereman di situ. Sisanya standar semua. Oke.
setelah ini gue bakal ngajak kalian buat feel berkendaranya seperti apa. Let's go. Ya, sekarang kita udah di dalam mobil. Kita pengen nyobain riding experience-nya pakai mobil ini. Kok riding ya? Lebih tepatnya apa ya? Driving experience. Jadi, ya seperti yang gue bilang ini cuma 1000 cc. 1000 cc. Kenceng juga nggak kenceng, pelan juga nggak terlalu pelan. Jadi, ya gue anggap ini pas banget sih. Kalau lu tanya capek atau enggak bawa mobil ini buat jalan jauh, cukup capek karena emang pertama karena masih pakai per daun tadi, suspensi jadi tergolong lebih keras, bantingannya juga lebih kaku. Tapi untuk off-road ini aman banget. Ban ban travel bannya tuh cukup segala macam. Jadi benar-benar si pemilik mobil ini udah memperhitungkan dengan baik part-part modifikasi yang bakal dia pakai sesuai dengan keperluan dia saat kerja. Sebenarnya mobil ini kenapa gue suka banget sama mobil ini, pertama ya ini tadi, ini ibaratnya saksi bisu gue lah pas gue kerja, bener-bener awal SMA. Mobil ini yang nemenin gue kala suka dan duka, kala gue seneng, kala gue dimarahin sama bos gue. Mobil ini tahu cerita-ceritanya. Kadang kalau misalnya emang gue jenuh banget, bener-bener jengah gitu ya kerja gitu, ini gue ajak ngobrol nih mobil, jujur-jujuran aja. Terus mobil ini gak kenceng, gak pelan, tapi wow, dia ngebut. Dia bener-bener fun to drive. Ya enak gitu, nyaman buat gue pribadi, buat point of view gue, bener-bener senyaman ini. Dan tinggi juga enak, mesinnya kering. Untuk mobil ini terhitung cukup terawat sama pemiliknya. Ya cuma kayak ada body lecet bekas pemakaian atau penyok-penyok bekas pemakaian masih tergolong wajar lah gitu. Ini masih responsif banget. Sekarang jam 11, matahari lagi di atas kepalanya menuju jam 12, dan lihat tidak overheat. Mesin ini tidak overheat. Biasanya jalan pakai AC. Penyakitnya mobil tua yang kurang diperhitungkan dengan baik, biasanya kalau di jalan panas jam segini nih, terik-teriknya itu pakai AC pasti overheat. Seperti itu. Jadi mobil ini cukup memiliki makna yang dalam buat gua, dalam perkembangan karir gua, dalam perkembangan pembentukan diri gua dan pengalaman gua. Mobil ini cukup membantu. Kalau misalnya mobil ini hidup, mungkin banyak bakal cerita yang bakal dia ceritain ke kalian semua tentang perjalanan dia dari awal dia ada sampai sekarang gue pakai, kayak gitu sih. Mungkin gitu aja review kali ini, semi vlog sih, keren gak sih gue? Jadi in case mungkin selanjutnya gue bakal review mobil yang berbeda dari temen gue. Ditunggu aja episode selanjutnya. Sampai jumpa di review mobil teman episode selanjutnya. Bye.